Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yesi Melinda dengan NPM 2359201132. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS yang untuk MK analisis visualisasi data yang diampu oleh Bapak Abu. Pertama, kita buat laporannya dulu. Nah, kita buat laporannya. Sabar ya, sinyalnya agak ngelak. Nah, ini dia. Dan datanya ini data dari Pak Abu. Lalu kita lanjut lagi. Lalu kita cari yang Google Spreadsheet. Nah, di sini belum saya masukkan datanya, kita salin dulu datanya. Kita kebalik lagi ke data sampah, kita download menggunakan Microsoft Excel. Kita download. Sudah kita download. Lalu kita buka, kita salin ini, kita buka di baru. Bentar. Sabar ya, sinyalnya agak ngelak. Nah, ini dia, kita salin yang ini, kita salin link ini, lalu kita masukkan di URL ini, enter. Nah, ini dia data sampahnya setelah ditemukan. Lalu kita klik oke, kita klik tambahkan. Nah, kita klik tambahkan. Ya, tambahkan ke laporan. Tunggu. Nah, ini dia sudah masuk. Lalu kita tambahkan diagram. Jenis visualisasi yang digunakan ada kartu skor atau scorecard untuk menampilkan total timbulan sampah harian dan tahunan, diagram batang bar untuk membandingkan jumlah timbulan sampah antar provinsi atau kabupaten per kota, diagram garis line chart itu untuk menunjukkan perubahan jumlah timbulan sampah dari tahun ke tahun, peta geomap untuk memperlihatkan persebaran timbulan sampah berdasarkan wilayah, dan draw control untuk memilih provinsi, kabupaten, kota, dan tahunan. Selanjutnya di sini sudah ada timbulan sampah harian. Kita salin CTRL+C, kita salin ke samping dari nah, timbulan sampah untuk harian itu sebesar 87.552,32 ton, sedangkan timbulan sampah tahunan 31.965.590,71 ton. Lalu kita salin lagi, kita ubah timbulan sampah tahunan menjadi provinsi. Nah, provinsi 35. Lalu kita masuk yang provinsi ini kita ganti menjadi kabupaten atau kota. Ya, diganti kabupaten kota tuh 291. Berikutnya kita tambahkan diagram lagi. Kita tambahkan diagram batang. Kita seret. Nah,
Lalu provinsi kita ganti menjadi kabupaten atau kota. Nah, lalu kita scroll ke bawah, kita cari yang kelompokkan sisanya itu kita nonaktifkan. Di sini terlihat kota Bandung, kota Jakarta Timur, timbulan sampahnya sudah terlihat. Diagram batang ini digunakan untuk membandingkan timbulan sampah harian ton pada setiap kabupaten kota berdasarkan grafik. Terlihat bahwa beberapa daerah memiliki jumlah timbulan sampah yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi wilayah yang memerlukan perhatian lebih dalam pengolahan sampah. Selanjutnya kita tambahkan diagram lingkaran, lalu kita tarik, kita sesuaikan. Udah sampai sini langsung. Nah, di sini kelihatan Kabupaten Aceh Timur, Aceh Barat, yang bagian kabupaten kotanya kita ganti menjadi provinsi. Nah, untuk metriknya yang provinsi kita ganti menjadi timbulan sampah tahunan. Nah, di sini terlihat lainnya itu 31%, Jawa Timur itu 19,3%, Jawa Tengah 4,4%, Jawa Barat 12,8%, dan DKI Banten 4,8%, Riau, Lampung, Bali, dan lain-lainnya. Diagram lingkaran ini digunakan untuk menunjukkan presensi kontribusi timbulan sampah berdasarkan provinsi. Berdasarkan grafik, Jawa Timur memiliki presentasi terbesar 15,3%, diikuti Jawa Tengah 14,1%, dan Jawa Barat 12,8%. Sedangkan kategori lainnya menyumbang 30,1% dari total timbulan sampah. Tambahkan diagram, kita pilih yang diagram geografi, kita tarik, kita sesuaikan tempatnya. Hilang. Nah ya, ini dia, menunggu sinyal. Lalu data sampahnya. Di sini nilai warna maksimalnya itu warna oranye, nilai warna tengahnya itu warna bata, dan nilai warna min itu warna biru. Ini dia. Peta geomap ini digunakan untuk menampilkan persebaran timbulan sampah berdasarkan wilayah di Indonesia. Semakin gelap warna pada suatu daerah, semakin tinggi jumlah timbulan sampah yang dihasilkan. Visualisasi ini memudahkan pengguna dalam melihat persebaran sampah secara geografis dan mengidentifikasi wilayah yang memiliki timbulan sampah tertinggi. Tambahkan diagram, kita pencet yang tabel, lalu kita atur sesuai sesuai. Nah, ini dia, ada kabupaten kotanya, timbulan sampahnya, ada Jakarta Timur, Bekasi, Jakarta Barat. Lalu kita ke penyikapan.
tambahkan dimensi bukan tambahkan dimensi lainnya, tambahkan bukan yang ini, yang metrik ini. Nah, timbulan sampah harian dan yang bawahnya itu timbulan sampah tahunan. Lalu tambahkan kolom apa ya? Kabupaten kota kita ubah menjadi provinsi. Nah, tuh tambahkan ini menjadi kabupaten kota. Nah, provinsi kita scroll ke bawah, kita tambahkan di sini ada provinsi, kabupaten, timbulan sampah juga nih. Kita zoom, kita besarkan. Nah, provinsi, kabupaten, timbulan sampah. Nah, ada semua sampai berapa ini? 1 sampai 1000 kabupaten. Lalu tambahkan diagram, kita pilih kartu skor itu, kita pencet, kita seret, kita sesuaikan. Nah, tambahkan kolom komunikasi. Nah, misalnya kita ketik di sini, di atasnya kita ketik rata-rata timbulan per kabupaten per kota. Lalu di formulanya kita tulis sum kasih kurung T timbulan sampah harian. Yang ini bukan ya? Timbulan sampah tahunan. Nah, ya. Lalu kita ketikkan lagi. Kita kasih tanda panah miring. Itu jadi error. Kok error? Enggak. Kita ketik lagi C kondistik. Nah, lalu ketik lagi K. Itu sudah muncul kabupaten, kita pencet saja. Lalu pencet sudah ya. Tahunan ada timbulan sampah tahunan ada. Tahun
tahunan, timbulan sampah tahunan. Oke, scroll ke bawah. Udah kan, kita simpan. Nah, kalau sudah disimpan, nah mana ya enggak sih timbulan sampah tahunan dan kabupaten kota. Lalu sudah kita simpan, kita pencet yang selesai. Nah, timbulan itu kita ganti menjadi rata-rata timbulan per kota dan kabupaten. Nah, ini dia muncul. Kartu skor rata-rata timbulan per kabupaten atau kota menampilkan rata-rata jumlah timbulan sampah yang dihasilkan setiap kabupaten atau kota, yaitu sebesar 109.816,46 ton. Visualisasi ini memberikan gambaran umum mengenai rata-rata timbulan sampah per daerah, sehingga memudahkan dalam membandingkan kondisi antar kabupaten dan kota. Alasan pemilihan setiap visualisasi, kartu skor itu menampilkan informasi utama secara cepat seperti total timbulan sampah harian dan tahunan. Diagram batang memudahkan perbandingan jumlah sampah antara daerah sehingga wilayah dengan timbulan sampah tertinggi dapat diketahui. Diagram garis menunjukkan tren kenaikan atau penurunan timbulan sampah dari waktu ke waktu. Peta memberikan gambaran spesial mengenai persebaran timbulan sampah di berbagai wilayah Indonesia. Dan filter memudahkan pengguna melakukan analisis berdasarkan provinsi, kabupaten, atau kota maupun tahun tertentu. Kesimpulan dapat diperoleh dari dashboard. Dashboard mampu menyajikan informasi mengenai kondisi timbulan sampah secara interaktif. Pengguna dapat mengetahui total timbulan sampah harian dan tahunan, membandingkan jumlah sampah antara wilayah, melihat perubahan jumlah sampah setiap tahun, serta mengidentifikasi wilayah yang memiliki timbulan sampah yang paling tinggi. Dengan adanya filter, analisis dapat dilakukan secara lebih spesifik sesuai kebutuhan. Rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil dashboard. Pertama, ada memprioritaskan pengelola sampah pada daerah dengan timbulan sampah tertinggi, meningkatkan program pemilihan sampah dari sumbernya melalui edukasi kepada masyarakat, menambah fasilitas pengolahan sampah seperti TPS, TPCT, dan bank sampah di wilayah dengan volume sangat tinggi, melakukan evaluasi rutin terhadap perkembangan timbulan sampah setiap tahun sebagai dasar penyusun kebijakan, dan yang terakhir, mengoptimalkan program daur ulang dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai untuk menekan jumlah timbulan sampah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.